Menolak pergi liburan keluarga karena saudara perempuanku meminta saya untuk menjaga anak-anak. Saya, 23 tahun, terus-menerus terjebak berperan sebagai pembantu dan pengasuh saat pergi bersama keluarga. Saya harus pindah dari rumah orang tua saya karena terus dipaksa untuk membantu menjaga 3 keponakan saya. Tahun lalu kami pergi berlibur musim panas ke pantai. Saya ikut bersama orang tua saya, dan mereka membayar kamar hotel saya. Namun, saya harus berbagi kamar itu dengan 3 anak lelaki yang riuh karena saudara perempuan saya dan suaminya ingin kamar sendiri. Saya dijanjikan waktu untuk melakukan hal-hal saya sendiri selama liburan. Namun, malah saya harus membantu mengurus anak-anak tersebut. Saya mengeluh kepada semua orang tentang hal itu, dan diingatkan kalau saya berada di sana secara gratis. Dan akhirnya kami hanya melakukan satu hal yang saya inginkan, yaitu mengunjungi galeri seni. Saya suka melakukan ini setiap kali saya berada di pantai. Tetapi anak-anak merasa bosan. Tahun ini orang tua saya memiliki rencana perjalanan pantai untuk bulan Juni. Dan mereka mengasumsikan bahwa saya akan ikut seperti tahun lalu. Tetapi saya menolak. Saya bilang saya akan mengemudi sendiri. Dan membayar kamar hotel saya sendiri untuk memiliki kamar sendiri. Orang tua saya terkejut. Dan mencoba mengingatkan saya tentang biaya. Saya bilang itu tidak masalah. Saya memiliki pekerjaan yang baik dan mobil yang layak. Saya jauh lebih dari mampu. Dan itulah saat mulai bermasalah. Saya menyebutkan hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya sebagai alasan mengapa saya akan mengemudi sendiri dan membayar sendiri. Saya ingin menikmati liburan ini sebagai orang dewasa, dan tidak diperlakukan seperti anak kecil seperti tahun lalu. Orang tua saya memberitahu saudara perempuan saya, dan dia menelepon untuk marah pada saya bahwa saya akan merusak liburan jika saya melakukan hal sendiri sementara dia harus mengurus 3 anak lelakinya. Akhirnya saya berteriak padanya bahwa tahun lalu yang dia lakukan hanyalah menarik saya ke dalam masalahnya. Saya tidak benar-benar bisa melakukan banyak hal yang saya ingin lakukan. Dan saya diperlakukan seperti orang jahat karena hanya ingin pergi ke galeri seni. Saya adalah seorang pria dewasa. Saya juga berhak mendapat liburan sendiri. Sekarang saudara perempuan saya tidak mau berbicara dengan saya. Dan orang tua saya masih mencoba meyakinkan saya untuk ikut bersama mereka demi kedamaian. Saya masih menolak, tetapi tekanannya semakin terasa. Apakah saya bersikap sombong karena tidak mau mengalah? Saya tahu mereka akan mengalami kesulitan ketika tidak ada orang lain di sana untuk membantu. Sudah hampir 1 jam sejak saya posting, tetapi saudara perempuan saya tampaknya seorang pengamat Reddit di pagi hari, dan dia melihat posting saya. Dia tidak hanya marah padaku, tetapi juga kecewa karena tidak ada yang berpihak padanya dalam komentar. Singkatnya, dia marah besar tentang seberapa sulit menjadi orang tua dari 3 anak kembar. Dan yang bisa saya lakukan adalah membantu karena saya muda dan lajang, dan dia butuh istirahat. Saya tetap pada keputusan saya. Dan sekarang dia menelepon orang tua kita untuk melibatkan mereka. Saya mengharapkan panggilan dari mereka setiap menit. Nah, saya selesai bekerja sekarang, jadi saya bisa menceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi. Saya kira bisa dibilang sudah selesai. Saudara perempuan saya melibatkan orang tua kita, mereka melihat posting saya, dan mereka sangat terkejut dengan banyaknya komentator. Ya, mereka sangat marah padaku karena saya posting di sini. Tetapi saya bilang pada mereka bahwa jika mereka mendengarkan saya dari awal, saya tidak perlu melakukannya. Saya muak dengan seluruh mentalitas menjaga perdamaian yang mengorbankan saya untuk menenangkan saudara perempuan saya. Mereka kemudian marah pada saudara perempuan saya. Dan singkatnya seluruh liburan dibatalkan. Hotel belum dipesan juga, tetapi orang tua saya sedang bertengkar dengan saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya menyalahkan saya, dan keponakan-keponakan saya menangis karena mereka tidak akan pergi ke pantai. Saudara perempuan saya menelepon saya saat makan siang dan secara implisit menyebut saya tidak memiliki kehidupan. Itulah sebabnya saya memiliki waktu untuk membantu. Saya merekam percakapan itu dan memberitahu orang tua kami, dan saat ini mereka sedang bertengkar tentang itu. Pembaruan kecil, saya sebenarnya tidak akan memperbarui lagi. Tetapi berikut sedikit lebih. Orang tua saya meminta maaf, saudara perempuan saya tidak, setidaknya pada awalnya. Seminggu yang lalu saya membuat akun ini untuk bertanya apakah saya bersikap sombong. Pertanyaan yang ternyata tidak ada hubungannya dengan itu. Saya memiliki terlalu banyak yang ingin saya katakan untuk diposting di I'm Eat the Jerk sebagai pembaruan. Jadi seorang teman merekomendasikan saya datang ke sini. Posting saya di I'm Eat the Jerk pada dasarnya membuka kotak Pandora dalam keluarga. Pada dasarnya, orang tua saya dan kakak perempuan saya telah sangat nyaman dengan saya membantu mengasuh keponakan kembar saya yang masih kecil. Saya tidak meninggalkan rumah sampai saya berusia 22 tahun karena saya mencoba menghemat uang sambil juga kuliah. Beasiswa menutupi banyak hal, dan tinggal di rumah membuat saya tidak terbebani utang yang terus meningkat karena saya juga bekerja paruh waktu.
Saya sangat bersyukur atas ini. Namun setelah kuliah, semua orang seakan-akan berpikir bahwa saya memiliki waktu yang tak terbatas. Dan meyakinkan saya untuk ikut dalam liburan keluarga. Dalam liburan yang disebut, saya dipaksa mengasuh 3 keponakan saya yang saat itu berusia 6 tahun. Saya bahkan harus berbagi kamar hotel dengan mereka. Dan percayalah, anak-anak itu tidak mendengarkan sepatah kata pun dari saya pada malam pertama sampai saya menelepon ibu mereka 2 kali. Dan saya diperlakukan seperti orang jahat karena ingin melakukan hal-hal lain selama perjalanan. Seperti jika itu sesuatu yang tidak dinikmati oleh keluarga secara keseluruhan, maka itu tidak terjadi. Yang sangat hipokrit karena saya juga keluarga dan tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara itu. Dan saya pasti menyuarakan keluhan ini kepada orang tua saya setelah posting terakhir saya, dan mereka mengakui kesalahannya. Setelah liburan yang mengerikan tahun lalu, saya memutuskan sudah waktunya untuk pindah, dan melakukannya sebelum musim panas berakhir, yang mengejutkan semua orang karena saya tidak memberi mereka peringatan. Saya mendapatkan pekerjaan bagus hampir langsung setelah kuliah, berkat magang, dan menggunakan pindah sebagai alasan untuk mengurangi waktu perjalanan dari 45 menit menjadi 15. Saudara perempuan saya sangat tidak suka karena itu berarti tidak ada lagi pengasuh gratis di akhir pekan. Tetapi dia masih mencoba membuat saya melakukannya. Saya kadang-kadang menyerah, biasanya dengan disuap pizza, dan ini semacam menjadi kebiasaan baru. Tetapi kemudian bulan lalu orang tua saya mengumumkan rencana untuk liburan keluarga lainnya ke tempat yang sama di sepanjang pantai, dan mereka pada dasarnya ingin itu berjalan seperti sebelumnya. Saya segera melihat itu sebagai jebakan. Saya tahu bahwa jika saya ikut dengan orang tua saya dan membiarkan mereka membeli kamar hotel, saya akan dibohongi seperti sebelumnya. Jadi saya hanya menyatakan bahwa saya akan mengemudi sendiri dan membayar sendiri. Dan itulah saat badai mulai. Ketika orang tua saya menyadari bahwa mereka tidak bisa menjebak saya seperti sebelumnya, mereka mulai merayu. Dan saudara perempuan saya hampir mencoba memerintahkan saya untuk mengikuti arus melalui gaslighting. Berita terbaru. Saya tidak melakukannya. Setelah saya tidak menyerah pada tuntutan saudara perempuan saya membuat posting I'm Eat the Jerk setelah beberapa hari dilecehkan. Dan kemudian saudara perempuan saya entah bagaimana melihat posting itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang terjadi selanjutnya adalah kotak Pandora. Pada awalnya keluarga melawan saya. Saudara perempuan saya menelepon orang tua kami, dan mereka menelepon saya ketika saya masih punya sedikit waktu untuk berbicara di pagi hari. Orang tua saya berbicara dengan saya sambil membaca posting saya. Saya bertanya kepada mereka apakah ada yang salah dalam posting itu. Mereka agak menghindarinya dan menyebut posting sebagai berlebihan. Tapi saya menunjukkan banyak detail yang membuatnya cukup akurat. Lalu saya menyuruh mereka untuk memeriksa komentar. Sudah terlalu banyak untuk dibaca. Saya terus-menerus menyegarkan halaman di PC rumah saya dan memberitahu mereka berapa banyak komentar yang ada. Lalu saya memberitahu mereka bahwa saya muak dengan mentalitas mereka yang menjaga perdamaian dengan memaksa saya untuk menenangkan saudara perempuan saya. Kemudian saya bilang saya kehabisan waktu dan kita harus melanjutkan ini nanti. Orang tua saya sangat terkejut bahwa ratusan, jika bukan ribuan orang memberi komentar dalam hitungan jam, dan kemudian saya memberitahu mereka bahwa jumlahnya hampir 2 kali lipat, dan masih terus bertambah, yang hanya menambah kengerian mereka, jadi saya kira mereka terpaksa untuk melihat tindakan mereka sendiri. Saudara perempuan saya mencoba menelepon saya untuk mengeluh saat saya bekerja, tetapi ponsel saya dalam keadaan diam sampai istirahat makan siang. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan pesan dan pesan teks. Tetapi dia sangat gigih dan berhasil menghubungi saya ketika saya sedang makan siang. Inti dari percakapan itu adalah posting saya telah membuat orang tua kami menjauh dari pihaknya. Dan sekarang mereka marah padanya. Dalam perdebatan antara mereka, orang tua saya membatalkan seluruh liburan. Ya, mereka kemudian mengakui bahwa mereka hanya melemparkan kesalahan karena malu. Dan menerima kesalahan sepenuhnya. Mereka memberitahu saya bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan kenyataan bahwa mereka membuat saya menjadi pengasuh gratis ketika saya bahkan tidak tinggal di rumah lagi. Mereka mencoba untuk mundur sedikit dengan menunjukkan bahwa mereka tidak pernah meminta saya membayar sewa saat saya kuliah. Tetapi saya mengingatkan mereka bahwa anak-anak tidak meminta untuk dilahirkan, dan saya berusaha keras untuk membuat jalan saya sendiri. Lalu saya menunjukkan bahwa ayah saya juga mendapat bantuan yang sama dari orang tuanya. Mereka membiarkannya tinggal di rumah tanpa biaya selama dia kuliah. Itu praktis mengakhiri semua argumen yang tersisa orang tua saya. Ketika saudara perempuanku berhasil meneleponku saat makan siang, aku menyampaikan fakta kepada dia, dan dia menunjukkan sifat aslinya. Dia menyeratkan bahwa aku tidak punya kehidupan, dan bahwa waktu luangku di akhir pekan seharusnya dihabiskan untuk membantunya karena dia lelah dan tidak bisa pergi keluar tanpa membawa anak-anaknya kecuali ada yang mengawasi mereka. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dengan suami yang memiliki gaji yang lumayan,
Mereka tinggal di rumah yang cukup bagus yang dimiliki, bukan disewakan. Dan sejujurnya, keponakanku bukan tanggung jawabku. Mereka hanya memaksakan mereka padaku dan mengharapkan itu tetap seperti itu. Saudaraku marah dan menutup telepon. Tapi aku merekam panggilan itu dan memutarnya untuk orang tuaku kemudian. Mereka marah. Dan mereka pada dasarnya berperang dengan saudaraku. Saudaraku bersikeras, menyalahkan aku, dan kemudian, semakin keras memegang keyakinannya bahwa hidupku harus berputar di sekitar hidupnya. Aku bilang padanya bahwa itu adalah hal yang paling narsistik dan tidak berhak yang pernah dia katakan tentangku. Butuh beberapa hari, tapi suaminya akhirnya ikut campur. Dan memaksanya untuk meminta maaf kepadaku. Aku belum pernah melihatnya seperti itu oleh siapapun. Tapi dia hampir menangis. Akhirnya terungkap bahwa salah satu alasan aku menjadi pengasuh anak-anak adalah karena saudaraku tidak percaya pada orang asing. Itu bukan hanya masalah uang? Ataukah itu? Sebenarnya, kakak iparku mengira saudariku membayar aku untuk waktu mengasuh anak-anaknya setelah aku pindah dari rumah orang tuaku. Dia bahkan tidak memberiku uang bensin. Hanya memberiku uang tunai yang cukup untuk memesan pizza bagi diriku sendiri dan anak-anak, dan mengantongi sisanya. Saudaraku sudah melakukan pemotongan uang kepadaku selama berbulan-bulan. Dia marah padanya ketika hal ini terungkap selama permintaan maafnya yang setengah-setengah. Dan dia terpaksa membayar aku apa yang dia berutang dari tabungannya sendiri, yang membuatnya sangat kesal. Kemudian kakak iparku meminta maaf padaku atas ketidakhadirannya dalam membiarkan saudaraku memperlakukan aku seenaknya. Dan dia berjanji mereka akan mendapatkan pengasuh anak yang normal mulai sekarang. Ya, itu akan menyebabkan sedikit penurunan keuangan bagi mereka. Tapi saudaraku akan mendapatkan malam kencan kembali. Kemudian ada pertemuan keluarga beberapa hari yang lalu. Kami semua berkumpul di rumah orang tuaku. Dan semuanya terbuka. Permintaan maaf saling mengalir. Dan sebagainya. Kemudian orang tuaku menghidupkan kembali liburan keluarga. Dan ya, aku masih berencana untuk mengemudi sendiri dan membayar penginapanku sendiri. Aku bahkan akan tinggal di hotel yang berbeda sepenuhnya jika saudaraku mencoba mengubahku menjadi pengasuh anak. Dan aku sudah menyatakan ini. Dia berjanji padaku itu tidak akan terjadi. Dan jika aku tidak memberi kabar lagi setelah liburan dalam sebulan lagi, maka kalian semua akan tahu semuanya baik-baik saja. Update 2. Saudaraku meneleponku menuntut aku untuk menghapus postinganku. Sekarang dia lebih kesal dari sebelumnya karena mengetahui seberapa jauhnya ini menyebar. Memiliki keluarga yang mengetahui akun Redditmu memiliki kekurangannya. Kemarin saudaraku meneleponku setelah aku pulang kerja untuk bertanya apakah komentar masih terus masuk. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat sendiri negativitasnya, karena komentar-komentar itu semua sangat menyakitkan baginya. Jadi, aku sangat jujur. Setidaknya 10 komentar masih terus masuk setiap hari, dan sebagian besar dari mereka lebih kurang mengatakan hal yang sama tentangnya. Dia mulai menangis dan menuntut aku menghapus postingan Redditku. Tapi aku menolak dan mengatakan padanya dia bisa menangis kepada siapapun yang dia inginkan. Tapi postingannya tetap ada karena itu jaminanku bahwa dia tidak akan mencoba memperlakukan aku seperti sampah lagi. Karena pada dasarnya dia merasa hidupku harus berputar di sekitar hidupnya. Dia tidak membayar uang pengasuhan anak yang seharusnya dan mengantonginya untuk dirinya sendiri. Dan memaksa aku menjadi pengasuh konstan selama liburan keluarga tahun lalu sehingga aku tidak mendapat kesenangan sama sekali sepanjang waktu. Memangkahkah bila orang memiliki begitu banyak kebencian padanya ketika dia memperlakukanku seperti itu? Kemudian saat aku menyebutkan postingan-postingan itu sudah menyebar ke situs web lain karena aku diminta beberapa kali untuk membuat artikel tentang situasiku. Dan ada beberapa video yang telah dibaca juga. Saudaraku menjerit mendengar itu dan menutup telepon. Orang tuaku kemudian meneleponku memohon aku menghapus postingan tersebut. Aku menolak, dan mengatakan bahwa aku hanya melakukannya karena mereka tidak membela aku. Ini tidak akan pernah terjadi jika mereka memberitahu saudaraku untuk memperlakukan aku sebagai manusia yang setara dan bukan pelayan. Aku bukan pelayannya, pengasuh anaknya, atau tukang kebunnya. Aku adalah kakak laki-lakinya, dan seorang pria dewasa. Bukankah mereka akan lelah dengan semua ini jika berada dalam posisiku juga? Mereka setuju, tapi tetap memohon aku menghapus postingan tersebut. Aku menolak, dan mengatakan bahwa aku akan terus membuat lebih banyak jika mereka tidak mulai membela aku lebih ketika saudaraku datang menangis kepada mereka. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena semua hal yang memungkinkan oleh mereka telah mengarah pada ini. Aku bukan bapak anak-anak itu. Aku memiliki kehidupan sendiri. Aku masih baru dalam karir. Dan semoga segera memiliki pacar karena ada seseorang yang aku ingin ajak kencan. Aku memajukan kehidupanku. Dan aku tidak akan mundur. Mereka bisa jalan keluar jalanku, atau terus mencoba memungkinkan saudaraku.
Tapi aku meyakinkan mereka bahwa yang terakhir akan berakhir buruk bagi mereka. Satu-satunya cara postingan ini di Reddit akan berhenti, adalah jika drama itu berhenti. Aku telah menjaga anonimitas, dan aku memiliki hak untuk meluapkan frustrasi yang sangat valid. Nah, itu membuat ibuku menangis, ayahku hanya diam, dan aku mengatakan air mata tidak bisa membujukku. Mereka tahu apa yang diperlukan untuk mengakhiri ini, dan itu adalah dengan menghentikan memungkinkan saudaraku. Nah, saudaraku meneleponku lagi untuk berteriak padaku bahwa orang tuaku mengatakan padanya bahwa mereka tidak akan menangani ini lagi, dan untuk menyelesaikannya sendiri. Dan mereka memberinya juga nasihat untuk lebih baik padaku. Aku membayangkan matanya berkedut saat dia berteriak dalam hati setelah mendengar itu. Bersikap baik pada adik laki-laki saya? Ini apa? Haruskah aku mencarinya di Google? Ya, aku sangat sinis padanya. Tapi itu membuatnya menangis juga ketika aku menutup telepon. Kakak iparku meneleponku kemudian untuk mendapatkan sisi ceritaku. Dia marah aku masih posting dan membuat istrinya menangis. Tapi aku menjelaskan semuanya padanya. Dan dia mengatakan dia akan berbicara lagi dengan saudaraku. Aku berharap drama ini akhirnya berakhir di sini. Tapi liburan keluarga masih berlangsung hingga akhir Juni. Aku sudah memesan kamar dan mengajukan cuti kerja agar kita semua bisa pergi pada hari Jumat. Kamar saya juga tidak dekat dengan yang akan digunakan oleh orang tuaku, saudaraku, dan keponakan-keponakan saya. Bahkan, tidak berada di lantai yang sama. Dan ketika kita pergi ke pantai, saat itu bukan aktivitas keluarga, aku akan pergi ke tempat yang aku inginkan dan melakukan apa yang aku inginkan. Dan bisa dipastikan aku akan mengunjungi galeri seni, menikmati makanan lokal, dan hanya menikmati kebebasan untuk sekali ini. Update 3, setelah liburan keluarga. Sementara liburan keluarga sudah berakhir, beberapa hal baik dan buruk berjalan seperti yang diharapkan. Baiknya adalah orang tuaku tidak memungkinkan saudaraku mencoba membuatku mengasuh anak. Oh ya, dia mencoba. Tapi buruknya adalah saudaraku mencoba mencari tahu di kamar mana aku menginap. Tapi itu gagal dan membuatnya mendapat masalah dengan suaminya lagi. Pertama-tama, aku memastikan memberitahu hotel sebelumnya bahwa mereka tidak boleh memberikan informasi apapun tentangku kepada siapapun yang bertanya kecuali polisi. Jika ada sesuatu yang membutuhkan itu, mereka meyakinkan aku melalui telepon bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun. Kemudian pada hari liburan, aku pergi lebih awal di pagi hari daripada anggota keluarga lainnya. Aku tahu mereka tidak akan bisa bergerak sebagai kelompok setidaknya sampai pukul 10 pagi. Jadi aku pergi jam 9 pagi. Check-in baru akan dilakukan jam 1 siang. Tapi aku ingin memastikan aku mendapat keuntungan duluan. Aku mengirimkan pesan teks grup dan langsung berangkat untuk melakukan perjalanan selama 3 jam. Orang tuaku kesal karena mereka telah merencanakan brunch keluarga dalam perjalanan. Tapi aku menunjukkan bahwa aku tidak pernah diberitahu tentang itu. Jadi dibatalkan demi makanan cepat saji. Seperti yang aku rencanakan, aku tiba di hotel lebih awal. Terlalu awal untuk check-in. Tapi aku memberitahu staf meja bahwa aku di sana untuk memastikan orang tuaku atau saudaraku tidak memberikan informasi tentangku. Mereka mengklaim tidak melakukannya. Tapi aku memberitahu mereka bahwa aku tahu fakta bahwa kadang-kadang itu masih terjadi. Jadi aku sedang melindungi diriku. Ketika mereka sedang berurusan dengan ibuku, dan saudaraku, dan 3 anak laki-laki yang mungkin menangis mencoba mempengaruhi mereka di meja, mereka lebih baik tidak menyerah. Dan aku ingin tahu jika mereka mencoba sesuatu. Mereka dengan canggung menjanjikan aku bahwa tidak ada yang akan mendapatkan akses ke kamar saya kecuali aku. Kemudian aku memutuskan untuk pergi keluar dan makan. Aku kembali lebih dari 1 jam kemudian. Dan ada mobil orang tuaku dan SUV besar Bill. Aku pergi ke meja untuk check-in setelah memastikan lobi bersih. Dan memang. Kemudian aku bertanya pada petugas meja apakah keluargaku bertanya tentangku. Dan di kamar mana aku menginap di hotel. Ya, mereka bertanya, tapi petugas meja menolak untuk memberitahu mereka. Saudaraku tampaknya mencoba memaksa, tapi suaminya membuatnya diam. Aku check-in, pergi ke kamar saya, dan kemudian menelepon orang tuaku. Aku tidak menyebutkan bahwa aku tahu apa yang mereka coba dengan petugas meja, dan dengan nyaman mereka juga tidak menyebutkannya. Kemudian, kita semua bertemu sebagai keluarga untuk pergi berkeliling. Saudaraku pada satu titik meminta aku menjaga anak-anaknya sebentar, dan aku menjawab tidak sama sekali. Karena aku tahu persis apa yang dia lakukan. Dia akan pura-pura pergi sebentar, dan kemudian akan pergi selama 1 jam. Aku menegurnya. Dan suaminya bilang kepadanya untuk berhenti mencoba membuatku menjaga anak-anak mereka. Apa yang dilakukan saudaraku? Dia langsung mulai menangis bahwa dia butuh istirahat. Suaminya menegurnya bahwa dia adalah seorang pria yang lelah. Tapi dia tidak mengeluh. Ibuku memberi tatapan tajam. Jadi aku langsung pergi kepadanya dan berkata bahwa jika dia berpikir aku harus menjaga anak-anak itu,
aku akan pergi dari liburan keluarga saat itu juga. Itu bukan tugasku. Dan aku bosan dengan sikapnya dan saudaraku yang bertindak seolah-olah itu. Nah, itu membuat ibuku mulai menangis juga. Dan kemudian dia mulai mengulangi kata-kata, "Kamu benar." Berulang-ulang. Ini adalah taktik lamanya. Dia mencoba terlihat patetis untuk membuatku merasa bersalah. Tapi aku hanya bilang aku benar, dan biarkan saja. Sebelum pergi, baik ibuku maupun saudaraku tidak mencoba apapun untuk sisa hari itu. Ketika kami kembali ke hotel setelah makan malam, keluargaku semua mengantri di lift. Tapi aku tidak masuk bersama mereka. Mereka bertanya mengapa dan aku bilang aku akan menunggu lift berikutnya. Saudaraku menatapku karena dia tahu persis apa yang aku lakukan. Kemudian aku hanya duduk di lobi menonton YouTube di ponsel selama 15 menit, dan kemudian naik lift. Aku berada di lantai yang berbeda, dan di ujung lain hotel, aku menghabiskan malam yang indah, dan keesokan harinya kita semua pergi untuk sarapan. Tapi aku memastikan mereka pergi terlebih dahulu. Aku yang terakhir keluar. Sama seperti aku yang terakhir masuk malam sebelumnya. Sarapan berjalan lancar. Kemudian aku memberitahu via pesan bahwa aku akan melakukan hal-hal sendiri hari itu. Ibuku mencoba membicarakan rencana untuk pergi ke akuarium dan beberapa tempat lainnya. Jadi aku bilang aku akan bertemu mereka di sana. Tapi sisa hari itu adalah milikku sampai makan malam keluarga. Mereka menerimanya. Dan hari itu juga berjalan lancar. Kembali ke hotel malam itu, saudaraku menangkapku meninggalkan kamar. Dia pasti sudah mengintai seluruh lantai mencariku. Aku kembali ke kamar untuk bersantai sebentar sebelum makan malam karena aku lelah dari berjalan begitu banyak. Dan saudaraku berada tepat di ujung lorong saat aku meninggalkan kamar untuk bertemu mereka untuk makan malam. Dia mencoba mengepungku dan mengatakan bahwa aku akan merusak liburan keluarga baginya karena sekarang itu hampir tidak berbeda baginya dengan di rumah karena dia harus mengurus anak-anaknya. Aku mengatakan bahwa orang tuaku banyak membantunya. Lalu kukatakan padanya bahwa aku muak dengan drama ini menjadi kambing hitamnya, dan sudah selesai. Jadi tinggalkan aku sepihan dan jalani hidupmu sendiri. Kemudian aku mulai berjalan dengan dia berteriak, "Hei, aku mencoba berbicara denganmu." Aku bilang kepadanya bahwa aku tidak peduli, dan akan pergi makan malam. Dia mengikutiku ke lift, dan kami saling diam. Aku tidak tetap diam dan memberitahu orang tuaku dan kakak iparku bahwa saudaraku telah mengintai aku untuk menemukan kamar saya. Dia dimarahi seperti anak kecil. Dia pun mengadakan pesta sindir. Aku berkata padanya untuk berhenti berpura-pura dan tumbuh dewasa. Hari-hari ketika dia bisa memaksa keinginannya padaku sudah berlalu. Dan kemudian aku berjalan keluar dari lobi dan menuju mobilku. Kali ini, aku yang pertama kali tiba di makan malam. Ketika yang lainnya tiba, saudaraku terlihat sedih. Tapi tidak ada yang dikatakan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dan itu baik-baik saja bagiku. Saudaraku menahan diri untuk tidak saling berpandangan denganku sepanjang malam. Dan kali ini aku tidak peduli untuk menaiki lift bersama mereka. Dan aku dengan tegas mengatakan bahwa kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada yang boleh datang mengetuk pintu kamarku. Aku memiliki papan jangan ganggu untuk alasan tertentu. Pada hari terakhir semuanya berjalan lancar. Baik saudaraku maupun ibuku sama sekali tidak menggangguku. Mereka sepenuhnya menyerah pada titik ini. Ya, sepanjang liburan, aku sempat bermain dengan keponakanku sedikit. Aku bukanlah orang yang sama sekali jahat, aku tidak menolak mereka. Aku masih menjaga citra sebagai paman yang menyenangkan. Hanya saja, bukan paman pengasuh. Anak-anak bahkan tidak terlihat peduli. Mereka hanya ingin bermain. Aku bahkan membeli masing-masing dari mereka satu kantong kecil kristal dan batu permata yang diasah untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Ada sedikit drama antara saudaraku dan suaminya, tapi itu hanya beberapa perbedaan kecil yang tidak aku perhatikan. Secara keseluruhan, aku menyebut liburan itu berhasil karena akhirnya ibuku dan saudaraku menyadari bahwa cara lama mereka dalam memperlakukan aku sudah berakhir, dan aku memiliki kehidupan sendiri. Update 4, ibu dan saudaraku melihat postinganku yang terakhir. Mereka benar-benar tidak tahu kapan cukup. Hei ibu, hei saudara. Aku sudah memperingatkan bahwa jika kalian tidak berhenti, aku akan kembali ke Reddit. Dan sekarang aku di sini. Intinya adalah bahwa ibu dan saudaraku melihat postingan terakhirku dan panik. Saudaraku telah mengintai akunku selama beberapa hari karena dia tahu aku akan posting. Nah, apa yang dia harapkan? Bahwa aku akan mengatakan bahwa semua orang telah bersenang-senang? Dia meneleponku dan menangis bahwa aku membuatnya terlihat seperti ibu yang buruk. Aku akhirnya menjawab bahwa jika memang sepatu kaca cocok. Saudaraku berdebat denganku lebih lanjut. Tapi aku memintanya untuk menyebutkan hal apapun dalam postingan yang merupakan kebohongan. Dia mencoba beberapa kali. Tapi aku menunjukkan bahwa setiap detailnya benar. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menelepon ibu.
Kemudian ibuku datang ke pintuku menuntut aku menghapus semua postingan. Aku bilang tidak. Dan sekarang aku punya amunisi untuk satu postingan lagi. Akhirnya aku membuatnya pergi sambil menangis. Aku berbicara dengan ibu dan ayahku melalui telepon kemudian. Dan dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa mendukung saudaraku telah membawa pada dinamika keluarga sebelumnya. Aku tidak akan pernah kembali ke bagaimana hal-hal berjalan. Jadi jika mereka masih berharap hal tersebut, aku akan menghentikannya untuk selamanya. Orang tuaku kemudian mengatakan kepada saudaraku agar berhenti menyalahkan aku dan meninggalkanku sendiri. Mereka tidak tahan dengan balas dendamku lagi. Nah, saudaraku benar-benar mengadakan pesta kesedihan. Dan orang tuaku harus membuatnya kembali ke kenyataan. Kakak iparku tidak menelepon. Aku yakin dia tetap netral. Tapi ini tidak baik untuk pernikahannya atau hubungan keluarga saya dengannya. Jadi dengan hormat kepada kakak iparku, aku minta maaf, saudara. Tapi istrimu benar-benar mendorongku terlalu jauh. Saat ini orang tuaku bersikeras agar saudaraku mendapatkan konseling. Karena dia tidak bisa menjadi seorang ibu dan mengatur kebiasaan hidupnya yang lama juga. Bersikaplah seperti seorang wanita seperti yang mereka katakan. Bagaimanapun juga aku berharap ini menjadi postingan terakhirku. Dengarkanlah, saudaraku. Jika kamu tidak berhenti berpikir bahwa aku harus menjadi budak pribadimu, pengasuh, penjaga, DLL, dan ingin terus berperilaku seperti dunia ini menentangmu karena kamu tidak bisa memerintahiku, maka kita tidak bisa berada di sekitar satu sama lain. Mungkin kita bisa berhubungan baik dan melampaui semua ini jika kamu bersedia. Jangan berikan alasan kepadaku untuk menulis apapun lagi dan postingan Reddit tentangmu berakhir di sini. Aku hanya akan membuat postingan tentang diriku dan perlakuan yang aku terima dari orang lain. Perlakukan aku seperti manusia yang layak, dan semuanya akan berakhir. Paham? Orang tuaku dan aku telah memiliki pembicaraan panjang, di mana mereka telah meminta maaf. Dan untuk saat ini kami telah setuju bahwa aku akan menjaga jarak hingga Thanksgiving. Aku juga berbicara dengan saudaraku kemarin malam di saat kami minum bir dingin. Dia mengatakan kepada saudaraku bahwa dia perlu konseling, atau dia akan berpisah darinya, dan mereka sedang mencari konselor untuknya. Dia juga mengatakan bahwa sementara saudaraku benar-benar menyebalkan padaku, di rumah dia adalah seorang istri yang sangat penyayang dan menyenangkan, tapi dia juga mengakui bahwa dia suka menjadi anak tunggal. Kami hampir satu dekade berbeda usia, jadi saudaraku masih menyimpan sedikit rasa kebencian tentang itu untuk waktu yang lama, dan membiarkannya tumbuh. Dia setuju bahwa dia membutuhkan konseling, dan akan pergi segera setelah mereka mengaturnya. Mereka juga telah menemukan pengasuh terlatih untuk merawat keponakanku. Selain dari itu, kakak iparku juga mengakui bahwa dia marah padaku juga, tapi tidak ikut campur saat aku membutuhkannya. Jadi kami setuju bahwa ini semua hanyalah situasi yang sangat buruk yang harus diakhiri. Jadi, kami akan membiarkan semuanya berakhir dengan damai mulai dari sini. Yang terakhir, postingan ini telah membuatku mendapatkan pacar. Gadis yang kusukai sudah merasa itu aku setelah membacanya. Dan dia hanya menunggu aku mengatakan sesuatu. Dan kita akan pergi kencan pertama malam ini. Jadi aku berterima kasih kepada semua orang di sini atas dukungan besar mereka. Aku sangat membutuhkannya.